Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Ide Ternak. Jadi teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membuat yaitu mesin tetas telur. Ini hanya skala rumahan. Untuk kapasitasnya sendiri nanti sekitar 100 butir aja ya teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini terus berkembang. Oke, langsung aja kita ke videonya. Jadi teman-teman, di sini saya memotong triplek dengan ukuran yaitu panjangnya 53 atau 54, sedangkan lebarnya itu saya pakai 50 cm sebanyak 2. Ini nanti kita akan menggunakan sebagai samping dari mesin tetas tersebut. Oke teman-teman, ini ketebalannya yang saya pakai triplek dan ketebalan 3 mili ya. Kemudian kita lanjut memotong untuk rangka tempat telurnya. Kita sesuaikan saja karena di sini saya menggunakan kayu dengan ketebalan 3 cm. Ini untuk panjangnya sendiri saya pakai karena tadi lebarnya adalah 53, jadi kita potong 53 sebanyak 2 batang, dan juga panjangnya sendiri adalah 80, jadi kita potong juga ukuran 80 sebanyak 2 batang. Tahap selanjutnya kita akan merangkai kayu yang tadi kita sudah potong. Ini kayu dengan panjang 80 cm sebanyak 2. Kita akan sambungkan dengan kayu dengan lebar 53 cm ya. 53 kita akan sambungkan. Setelah itu cukup kita sambungkan menggunakan lem. Ini lem kayu, lem fox. Taruh seperti ini, terus kita rekatkan pada sisi masing-masing kayu agar lebih kuat ya teman-teman. Kemudian di sini saya menggunakan ram. Kawat ram ini ukurannya yaitu 1 cm ya, atau setengah cm. Ini kita potong sesuaikan pada ukuran rak telur tersebut. Kita rapikan, terus kita lapisin di bawahnya itu saya menggunakan sisa-sisa kayu biar terlihat lebih rapi dan lebih kokoh aja. Saya menggunakan paku tembak yang bentuknya U itu. Kemudian saya rekatkan biar pekerjaan lebih mudah lagi. Kemudian di bawahnya ini saya nambahkan potongan-potongan kayu agar rak
telur tersebut lebih kuat aja ya menopang. Kalau misalnya sekitar kapasitas 100 butir, dia lebih kuat aja, nggak gampang bengkok gitu ya teman-teman. Ini saya tambahkan. Jadi teman-teman untuk jaraknya sendiri bisa diperkirakan, semakin rapat semakin kuat nanti berarti lebih semakin baik gitu teman-teman. Untuk rak di dalamnya ini saya pakai yang sistem otomatis, semi otomatis ya. Jadi nanti tinggal kita geser aja kayu-kayu ini sehingga nanti telur yang lain akan ikut tergelintir, bukan tergiling ya. Ini kita buat dulu rangkainya sesuai pada rak telur tadi. Kemudian kita pasang ya, ini ukuran kayunya sekitar berarti 50 cm. Kita berikan jarak, ini saya pakai jarak sekitar 3 atau 4 cm ya untuk setiap telurnya, jadi agak lebar sedikit. Kita sambungkan semuanya kayu-kayunya. Selanjutnya adalah kita akan memasang atau membuat atapnya dari mesin tugas tersebut. Ini saya sudah buat, untuk panjangnya sama aja teman-teman, 80 kali 53 lebarnya. Ini untuk jarak masing-masing lampunya nanti 15 cm ya. Ini kita membutuhkan sekitar 6 buah lampu. Selanjutnya kita akan pasang fittingan. Di sini saya pakai fittingan yang apa ya, pakai skrup itu ya teman-teman. Jadi ini memang sedikit lumayan mahal daripada fittingan yang biasa. Jadi teman-teman kalau menggunakan fittingan ini diusahakan fittingannya yang bahannya memang tebal, karena nanti fittingan ini akan digunakan atau diperuntukkan untuk lampu yang mana itu dia akan menyala lebih daripada 24 jam gitu. Takutnya kalau seandainya dia pakai fittingan yang biasa aja atau yang murahan, nanti dia gampang meleleh atau enggak gampang rusak seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya adalah saya akan memasang atau menyambung semua triplek yang tadi kita sudah potong, yang triplek 80 cm dan juga triplek yang 53 cm tadi. Di sini saya menggunakan sisa potongan kayu, jadi ini berfungsi sebagai penopang nanti ya. Jadi ini akan kita pasang dulu pada triplek terlebih dahulu, nanti dia akan menopang rak yang tadi kita sudah buat tadi teman-teman di awal. Fungsinya seperti itu. Oke, kita paskan dulu rak tadi, ini sudah pas. Kemudian untuk jaraknya teman-teman, jarak dasar dari rak terus ini itu 10 cm dari bawah, terus dari atas telur ke lampu itu 15 cm. Nah, kita akan buat pintunya. Ini saya potong dulu kayu sisa-sisanya, jadi nanti ini akan kita pakaikan sebagai pintu. Kemudian ini untuk kacanya sendiri saya pakai kaca buka saja ya teman-teman, bisa cari aja pakai kaca bisa.
Fungsinya untuk apa Bang menggunakan kaca? Yang pertama biar kita dapat memantau suhu kelembapan dalam mesin tetes tersebut. Kemudian kita bisa melihat, jadi kalau seandainya ada telur yang memang sudah mau menetas, kita bisa dapat memantau telur-telur tersebut, teman-teman. Untuk di dalam ruangan mesin tetes tersebut, saya menggunakan aluminium foil. Teman-teman bisa cari sendiri di toko kue, biasanya ada jual sekitar 20 ribuan ya. Fungsinya sendiri apa Bang? Kenapa pakai aluminium foil? Pertama, biar tripleknya itu lebih awet. Yang kedua, biar menjaga kelembapan dan juga suhu dalam ruangan mesin tetas. Untuk cara pemasangan sendiri aluminium foil ini cukup mudah. Teman-teman bisa menggunakan lem fox, nanti ditaruh pada triplek, kemudian diratakan. Setelah diratakan baru teman-teman tempelkan aluminium foil tersebut, seperti itu teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini terus berkembang dan membantu saya untuk membuat video-video selanjutnya. Teman-teman, seperti ini hasilnya bagian dalamnya. Ini sudah saya lapisin semuanya aluminium foil, baik atas maupun bawah, atas samping semuanya full aluminium foil. Untuk bagian atasnya saya masang lampu teropong untuk meneropong telur nanti di umur 5 hari. Jadi 5 hari itu kita harus meneropong telur agar kita mengetahui mana telur yang fertil, yang mana yang telur tidak fertil, teman-teman. Jadi teman-teman, seperti ini hasilnya. Ini di sini tombol untuk power untuk menyalakan mesin tetes ini sendiri ya. Kemudian di sebelah sini saklar untuk menyalakan lampu teropong atau meneropong telurnya nanti sebelah sini. Terus ini bagian dalamnya seperti ini teman-teman. Oke, jadi untuk jaraknya sendiri teman-teman, jarak dari dasar ini sampai ke bawah telur nanti itu sekitar 10 cm. Untuk dari atas ini telur di sini misalnya sampai ke lampu ini itu jarak 15 cm. Untuk setiap jarak dari lampu itu 15 cm teman-teman ya. Di sini saya menggunakan ventilasi udara 2 buah, kiri kanan sama sana. Oke, mungkin teman-teman seperti itu tutorial pembuatan mesin tetasnya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Kalau senang dengan video ini silahkan klik like, comment, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih banyak. See you next time and cheerio.